ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ini tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Ibnu Yunus bahwa salah satu senjata kuat kita adalah tauhid, sebagaimana antum menjelaskan juga tadi, dan berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan syariat gitu kan. Nah, cuma ada opini Ustaz gini, kekalahan kaum muslimin di berbagai tempat termasuk juga di Palestina itu karena ketidakadaan khilafah Ustaz. Nah, gimana ini Ustaz, pandangan Ustaz ini? Katanya, wah ini kan nggak ada khilafah, jadi makanya kita kalah terus. Coba kalau ada khilafah kita bisa menang gitu. Nah, gimana Ustaz dalam pandangan syariat berkaitan dengan opini yang seperti itu? Ya, jadi itu memang yang telah disinggung oleh Ustaz Ibnu tadi. Jadi kejadian Palestina ini itu jadi bahan tunggangan memang untuk banyak orang. Ya, salah satunya yang biasa mendengungkan masalah itu dari kalangan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan sekarang Masya Allah lagi gencar-gencar bikin kajian-kajian masalah khilafah. Ya, jadi pintu masuknya sebelumnya mungkin sudah turun, sudah nggak didengarkan, apalagi dilarang oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya sekarang mulai bikin hal-hal yang seperti itu. Itu pernyataan sebenarnya kedunguan, mengatakan bahwa sebab kekalahan umat Islam karena tidak adanya khilafah. Khilafah itu apa? Mereka nggak paham makna khilafah. Orang-orang belajarnya tidak benar, tidak mengerti tentang makna khilafah. Khilafah itu di masa dahulu memang umat Islam itu hanya dipimpin oleh seorang kepala negara. Jadi khalifah Rasulullah yang pertama Abu Bakar. Beliau adalah kepala negara yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut khalifah. Khalifah yang kedua adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Kemudian berlanjut khilafah. Dan dimaklumi ketika masa Muawiyah radhiyallahu taala anhu berakhir, setelah masa khilafah Muawiyah selama 30 tahun lebih, itu ada dua kepemimpinan setelahnya. Ada kepemimpinan anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah di Syam, dan ada kepemimpinan Abdullah bin Zubair untuk wilayah Mekah dan sekitarnya. Dan itu syah sebagai kepemimpinan. Ini tidak dipimpin oleh satu kepala negara. Tapi bersamaan dengan itu, dari setiap wilayah kepemimpinan itu dianggap syah oleh seluruh sahabat yang masih hidup waktu itu dan para tabi'in. Karena itu Imam Syaukani, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu telah menukil kesepakatan ulama bahwa ulama sepakat walaupun negeri-negeri umat Islam yang sudah semakin luas, pada setiap wilayahnya ada pemimpinnya masing-masing, maka kepemimpinannya itu syah. Adalah kepemimpinan yang syah, dan itu di dalam syariat kita sama kedudukannya dengan khilafah. Didengarkan, ditaati, itu adalah pemimpin yang jihad boleh ditegakkan di bawah benderanya, di bawah naungannya. Itu yang dimaksud dengan kepemimpinan. Jadi kalau mengartikan sekarang ini pemimpin yang ada, orang-orang Hizbut Tahrir pengennya ada khilafah sebab mereka tidak mengakui kepemimpinan yang ada saat ini. Itu sama dengan pemahaman Ikhwanul Muslimin yang didengung-dengungkan oleh Syed Qutb Hasan al-Banna. Tidak ada pemerintahan yang syah di atas muka bumi ini. Bahkan dia hitung ini adalah masa jahiliyah. Dari sebab itu mereka juga mengafirkan berbagai rakyat-rakyat, masyarakat muslim, karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi mereka tidak menganggap kepemimpinan kecuali satu saja. Iya, satu saja. Dan ini dari sudut pemikiran Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Subhanallah, heran juga ya, coba antum perhatikan ya. Ustaz Abu Baidillah, Ustaz Ibnu Yunus. Dari sudut pemikiran sama dengan pemikirannya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang juga hanya mengakui
kepemimpinan imam 12 mereka. Nah, itu yang benar, yang lainnya tidak ada pemimpin. Pemimpin Iran yang sekarang ini pun itu bukan imam bagi mereka, itu cuman pengganti dari imam, wakil sementara. Imam 12-nya sudah hidup ratusan tahun yang lalu, cuma bersembunyi di gua Sirdap. Sama di dalam ideologi kepemimpinan dan di dalam masalah berbagai kasus di Palestina juga bekerja sama antara Ikhwanul Muslimin dan orang-orang Syiah Rafidah di Iran. Ya, karena itu dari pernyataan sebagian tokoh-tokoh kita, dari tokoh pemerintahan yang saya dengarkan, mereka katakan masyarakat Indonesia itu harus tahu bahwa di sana itu ada kejadian-kejadian yang mereka tidak mengerti. Kejadian yang sangat aneh dan mereka tidak mengerti. Nah itu benar, hal-hal yang seperti itu harus dipahami. Karena itu tadi saya terangkan bahwa perkara-perkara itu ditimbang dengan timbangan syariat. Kita harus mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan umat Islam itu menjadi jaya, apa yang dengannya mereka bersatu, menjadi baik. Ya, dan hal-hal yang bisa membahayakan mereka, itu kita harus ingatkan agar supaya umat ini sadar meninggalkannya, paling tidak berwaspada dari hal-hal yang seperti itu. Baik, itu mungkin terkait dengan masalah isu khilafah tadi, ketidakadaan khilafah. Barakallahu fiik.